Ka'ab bin Malik, kejujuran yang dibayar dengan pengasingan. Alaihi wasallam, seorang penyair Anshor dan pejuang yang tidak pernah absen dari peperangan besar bersama Rasulullah, kecuali satu, Perang Tabuk. Dan justru disitulah Allah mengabadikan namanya, bukan karena pedang, tapi karena kejujuran yang nyaris menghancurkan hidupnya. Perang Tabuk bukan perang biasa, jaraknya jauh, panasnya membakar, dan musuhnya adalah Romawi, kekuatan terbesar saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terbuka mengumumkan keberangkatan, sesuatu yang jarang dilakukan agar kaum muslim bersiap. Ka'ab bin Malik mampu berangkat. Ia sehat, memiliki kendaraan, dan tidak ada penghalang. Namun justru disitulah syaitan bekerja paling halus, menunda. Hari berganti hari, Ka'ab berkata dalam hatinya, "Aku masih bisa menyusul besok." Sampai akhirnya, pasukan berangkat dan kesempatan itu hilang. Bukan karena kufur, bukan karena benci, tapi karena lalai, dan kelalaian itu kelak terasa lebih pahit daripada dosa besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, satu persatu orang yang tidak ikut perang datang memberi alasan palsu. Nabi menerima zahir mereka dan menyerahkan urusan hati kepada Allah. Kini giliran Ka'ab. Ia berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu ia berada di persimpangan hidup. Bohong demi selamat atau jujur dengan resiko dihancurkan. Ka'ab berkata dengan tegas, "Wahai Rasulullah, demi Allah, jika aku duduk di hadapan manusia selain engkau, niscaya aku bisa berkilah. Tapi aku tahu, jika hari ini aku berdusta, Allah akan murka. Aku tidak punya alasan. Aku lalai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, lalu bersabda, "Adapun orang ini, ia telah berkata jujur. Bangkitlah, hingga Allah memberi keputusan tentangmu." Sejak hari itu dimulailah hukuman yang tidak tertulis, tapi terasa lebih berat dari cambukan. Rasulullah memerintahkan seluruh penduduk Madinah untuk tidak berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lain yang juga jujur, Murarah bin Robi dan Hilal bin Umayyah. Bayangkan, kota yang biasa ramah berubah menjadi padang sunyi. Ka'ab menyapa, tak ada jawaban. Ia memberi salam, tak ada yang membalas. Ia sholat di masjid, Rasulullah ada di sana, tapi tidak sepatah kata pun. Dunia seolah menolaknya. Hari-hari berlalu, kesunyian itu bukan sekedar sosial, ia menggerogoti jiwa. Hingga suatu hari, datang surat dari Raja Ghassan, penguasa Kristen Syam. "Kami mendengar sahabatmu telah mengucilkan engkau. Datanglah kepada kami, niscaya kami muliakan engkau." Itu ujian kedua, lebih halus, lebih berbahaya. Ka'ab membaca surat itu, lalu berkata, "Ini juga ujian." Ia membakar surat itu, meski hatinya remuk. Belum selesai. Setelah 40 hari, datang perintah baru. Ka'ab dan dua sahabatnya harus menjauhi istri mereka. Bukan cerai, tapi jarak. Kini ia sendirian sepenuhnya. Pada hari ke-50, ketika Ka'ab sedang duduk di atap rumahnya, suara keras menggema dari Gunung Sal. "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Ia tersungkur sujud. Ia tahu, Allah telah menerima taubatnya. Rasulullah membacakan ayat yang kelak abadi dalam Al-Quran. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubatnya, hingga وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Terhadap 3 orang yang ditinggalkan dan ditangguhkan penerimaan taubatnya, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian, setelah itu semua, Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.